berkembang, di mana penelitian ini didasari oleh ketatnya persaingan industri AMDK yang memicu penurunan pangsa pasar Aqua dari 57,20% ke 47,40%. Sementara kompetitor utamanya yaitu Le Mineral melonjak tajam hingga 23,20%. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran pada keputusan pembelian konsumen yang diduga kuat dipengaruhi oleh faktor harga dan citra merek. Harga menjadi pertimbangan yang sangat sensitif karena AMDK merupakan produk kebutuhan pokok yang dibeli secara berulang, sedangkan citra merek yang kuat berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen di tengah banyaknya pilihan produk pesaing. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh adanya ketidakkonsistenan hasil riset JAP dari penelitian terdahulu di mana sebagai studi menyebutkan kedua variabel berpengaruh signifikan. Namun, studi lain menentukan hasil yang kontradiktif. Perbedaan hasil tersebut akan diuji kembali pada karakteristik konsumen di wilayah Jakarta Barat yang memiliki populasi besar mencapai 2,28 juta jiwa. Konsumen di wilayah ini dikenal memiliki mobilitas tinggi dan cenderung lebih selektif dalam mempertimbangkan kesesuaian harga serta reputasi merek, sehingga menjadi subjek yang tepat untuk menganalisis keputusan pembelian Aqua. Rumusan masalah. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat? Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh harga dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat di kalangan konsumen Jakarta Barat? Selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis 1, HO1 diduga harga tidak ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. HA1 diduga harga ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. Terus hipotesis 2, HO1 diduga citra merek tidak ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. HA1 diduga citra merek ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. Hipotesis 1 diduga harga dan citra merek tidak ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. HA1 diduga harga dan citra merek ada pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. Selanjutnya ada deskripsi konseptual. Yang pertama, menurut Rozi 2020, harga merupakan aspek pertama yang diperhatikan oleh penjual dalam pemasaran produk-produknya, sedangkan dari sudut pandang pembeli, harga menjadi salah satu aspek yang menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menurut David Acker dalam Christian 2012.3, citra merek terdiri dari dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikologi. Faktor psikologi dibentuk dari emosi, kepercayaan, nilai, dan kepribadian. Sedangkan faktor fisik merupakan karakteristik fisik dari merek tersebut, seperti desain, kemasan, logo, nama merek, fungsi, dan kegunaan produk. Yang ketiga, menurut Kotler dan Armstrong 2009, menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah tahap dalam proses perilaku konsumen, di mana konsumen akhirnya memilih untuk membeli suatu produk atau jasa setelah melalui tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Selanjutnya, untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, pengaruh harga. Diukur melalui keterjangkauan, kesesuaian harga dengan mutu produk, daya saing harga, serta kesesuaian harga dengan manfaat yang didapat. Yang kedua, citra merek. Kami melihat dari tiga aspek utama, yaitu kekuatan merek, kesukaan konsumen, dan keunikan dari merek itu sendiri. Yang ketiga, keputusan pembelian, di mana diukur dari kesiapan konsumen pada produk, kebiasaan membeli, kemampuan merekomendasikan kepada orang lain, niat untuk membeli kembali, seberapa sering frekuensi pembeliannya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian untuk populasi dan sampel. Populasinya kita menggunakan konsumen Aqua di Jakarta Barat dan sampelnya kita menggunakan 101 responden. Teknik samplingnya itu purposive sampling.
Selanjutnya, data dan teknik pengumpulan. Untuk datanya, di sini kita menggunakan dua data. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Nah, untuk tekniknya sendiri, di sini kita menggunakan kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Lalu teknik analisis data. Uji kualitas data itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu meliputi dari uji parsial T dan uji simultan F. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasi R kuadrat. Selanjutnya ada uji koefisien regresi, yaitu regresi linier berganda. Selanjutnya uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas, di mana variabel X1-nya nilai sigma 0,00, maka dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Untuk variabel X2-nya nilai sigma sama 0,00, maka dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Untuk variabel Y-nya sama nilai sigma 0,00, maka dinyatakan valid karena kurang dari 0,005. Kedua, uji reliabilitas, yang dimana pengaruh harga atau X1-nya nilai Cronbach alpha-nya 0,933, yang dimana dinyatakan reliable karena lebih dari 0,60. Dan selanjutnya citra merek atau variabel X2-nya Cronbach alpha-nya 0,885, yang dimana dinyatakan reliable karena lebih dari 0,60. Dan yang terakhir untuk keputusan pembeliannya, di mana nilai Y-nya Cronbach alpha-nya 0,962, di mana dinyatakan reliable karena dia nilai Cronbach alpha-nya di atas lebih dari 0,60. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Di uji normalitas ini ada dua metode. Yang pertama metode grafik atau normal probability plot. Yang kedua ada metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk di bagian metode grafik atau normal probability plot dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pada garis itu berada menyebar di antara garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Dilihat dari data yang kita punya, ada beberapa titik-titik yang rada menjauh dari garis diagonal. Untuk memastikan apakah uji normalitas ini berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk dikatakan berdistribusi normal di metode Kolmogorov-Smirnov ini, maka assembly sigtutelnya harus lebih besar dari 0,05. Nah, data yang kita punya ini ternyata lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,019. Maka bisa disimpulkan bahwa uji normalitas pada data kita tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yang dimana yang dilihat hanya bagian tolerance dan juga VIV-nya. Untuk bagian tolerance tidak terjadi multikolinearitas apabila lebih besar daripada 0,05. Nah, data yang kita punya ini adalah 0,221, maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk VIV-nya, apabila datanya lebih kecil dibandingkan 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, data yang kita punya ini adalah 4,524, yang dimana lebih kecil dibandingkan 10. Maka untuk uji multikolinearitas, data yang kita punya tidak terjadi uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode grafik atau scatter plot, yang kedua metode Glasser. Berdasarkan metode grafik, titik-titik menyebar secara acak sehingga secara visual tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Namun berdasarkan uji Glasser, variabel total X2 memiliki nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga model regresi masih menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis dari analyze, regression, linear. Lalu selanjutnya masukkan dependennya total Y dan independennya total X1 dan X2.
Selanjutnya statistik, klik estimates, lalu klik model fit, lalu klik part and partial correlation. Lalu setelah itu bisa kita lihat di sini di tabel koefisiennya. Untuk uji T atau parsial, kita bisa lihat kalau misalkan variabel X1 nya itu nilai sig sama dengan 0,059. 0,059 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga HO nya diterima dan HA nya ditolak. X1, jadi artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan selanjutnya untuk variabel X2 nilai sig-nya itu 0,00. 0,00 kan lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka HO-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Jadi X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita lihat tabel ANOVA-nya, uji simultan. Bisa kita lihat di kolom sig-nya, dilihat itu 0,000, yang artinya dia lebih kecil dibandingkan 0,05, yang berarti HA-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Maka X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya untuk koefisien determinasi parsial, kita bisa lihat di tabel koefisien. Kita lihat pakai rumus R kuadrat X1 sama dengan beta I dikali zero order. Untuk pengaruh X terhadap Y itu R2 X1 sama dengan 0,221 dikalikan dengan 0,788. Hasilnya itu adalah 17,4%. Lalu R kuadrat X2 sama dengan 0,642 dikalikan dengan 0,837, hasilnya adalah 53,7%. Lalu untuk koefisien determinasinya, kita lihat dari model summary-nya, menyatakan besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dengan rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat X1 ditambah R kuadrat X2, lalu R kuadratnya sama dengan bisa tadi jumlahnya itu dari 0,0174 ditambah dengan 0,537, lalu sama dengan 0,712 sama dengan 71,2%. Lalu dengan nilai R kuadrat sebesar 71,2% sama dengan 17,4% ditambah dengan 53,7%, maka dapat diketahui bahwa variabel X1 memberikan kontribusi sebesar 17,4% terhadap Y, lalu variabel X2 memberikan kontribusi sebesar 53,7% terhadap Y. Lalu selanjutnya untuk koefisien regresi itu bisa kita lihat di tabel koefisien, yaitu dengan rumus A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk koefisiennya untuk konstantanya itu adalah minus 9,108. Lalu untuk B1 nya sama dengan 0,265, lalu B2 nya sama dengan 1,1110, sehingga persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan minus 9,108 tambah 0,265 ditambah 1,1110. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan peneliti mengenai pengaruh harga dan citra merek pembelian Aqua di Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. Konsumen cenderung mempertimbangkan keterjangkauan harga, kesesuaian harga, dan kualitas produk, daya saing harga, serta manfaat yang diperoleh sebelum memutuskan untuk membeli produk Aqua. Citra merek berpengaruh terhadap keputusan
keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat, reputasi Aqua sebagai merek air minuman dalam kemasan yang terpercaya, berkualitas, dan mudah dikenali memberi keyakinan kepada konsumen dan menentukan keputusan pembelian. Harga dan citra merek secara similitis berpengaruh terhadap keputusan pembelian Aqua di Jakarta Barat. Semakin baik persepsi konsumen terhadap harga dan citra merek Aqua, maka semakin tinggi juga kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian.